Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Jonathan dari sekolah SMA Negeri 1 Anggana kelas 10 IPS 3. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan biografi tentang Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916. Ia terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Hindia Belanda. Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priai. Setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada tahun 1916, Sudirman tumbuh menjadi seseorang siswa rajin. Ia sangat aktif dalam mengikuti ekstrakurikuler, termasuk mengikuti program kepanduan yang dijalankan oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Saat di sekolah menengah, Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin organisasi dan dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada agama Islam. Setelah berhenti kuliah keguruan pada tahun 1936, ia mulai bekerja sebagai guru dan kemudian menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, Sudirman tetap mengajar. Pada tahun 1944 ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA yang disponsori Jepang, menjabat sebagai komando batalion di Banyumas. Setelah menjabat, Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan, namun kemudian diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas, yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu dijadikan bagian dari Divisi 5 pada 20 Oktober oleh Panglima Sementara Orip Sumoharjo, dan Sudirman bertanggung jawab atas divisi tersebut. Pada tanggal 12 November 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, sedangkan Orip yang aktif di militer sebelum Sudirman lahir menjadi Kepala Staf. Sembari menunggu pengangkatannya, Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Pertempuran ini dan penarikan di tentara Inggris menyebabkan semakin kuatnya dukungan rakyat Indonesia terhadap Sudirman, dan ia akhirnya diangkat sebagai Panglima Besar pada tanggal 18 Desember. Selama 3 tahun berikutnya, Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Yang pertama adalah Perjanjian Lingrat Jati yang turut disusun oleh Sudirman, dan kemudian Perjanjian Renville yang menyebabkan Indonesia harus mengembalikan wilayah yang diambilnya dalam agresi militer 1 Belanda dan penarikan 35.000 tentara Indonesia. Ia juga menghadapi pemberontakan dari dalam, termasuk upaya kudeta pada 1948. Ia kemudian menyalahkan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai penyebab penyakit tuberkulosisnya. Karena infeksi tersebut, paru-paru kanannya dikempeskan pada bulan November 1948. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta. Saat pimpinan politik berlindung di Keraton Sultan, Sudirman beserta kelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Awalnya mereka diikuti pasukan Belanda, tetapi Sudirman dan pasukannya berhasil kabur dan mendirikan markas sementara di Sobod di dekat Gunung Lawu. Dari tempat ini, ia mampu mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Ketika Belanda memulai menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949.
Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Penyakit TBC yang didapatnya kambuh. Ia pensiun dan pindah ke Magelang. Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Kematian Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan proses upacara pemakaman. Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia. Perlawanan gerilyanya yang ditetapkan sebagai sarana pengembangan esprit de corps bagi tentara Indonesia. Rute gerilya sepanjang 100 km yang ditempuh harus diikuti oleh taruna Indonesia sebelum lulus akademi militer. Sudirman ditampilkan dalam uang kertas rupiah keluaran 1968. Namanya diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan monumen pada tanggal 10 Desember 1964. Ia ditetapkan sebagai pahlawan Indonesia. Demikian geografi yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.